Kembali di Breaking News TV One, pemirsa, rangkaian ledakan terjadi di dekat lapangan udara dan juga depot bom di Mirhorod, wilayah Poltava, Ukraina. Pengguna media sosial mempublikasikan video ledakan di Ukraina setelah Rusia melancarkan operasi militernya ke Ukraina. Dalam video, rangkaian ledakan terjadi di dekat sebuah lapangan udara dan juga depot bom di Mirhorod, wilayah Poltava, Ukraina. Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovich, melaporkan serangan Rusia telah menewaskan sedikitnya 40 orang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sedikitnya 5 pesawat, 2 helikopter, dan 5 tank milik Ukraina hancur akibat serangan Rusia. Dan pemirsa, kembali lagi kami akan ajak Anda berdiskusi mendengarkan perbincangan kami bersama dengan Pak Teguh Reza Syah, pengamat hukum internasional. Pak Reza, mungkin kembali melanjutkan perbincangan kita tadi. Sebetulnya mengapa ini Indonesia kok terkesan tidak bisa mengambil langkah tegas dari kasus ini, Pak? Saya mencoba melihat dari perspektif luar pemerintah ya. Di mana kita ini memang dalam posisi ini ya harus normatif dulu. Kita harus mencoba melihat kenyataannya itu seperti apa begitu. Kita tidak mau terjebak dalam pertempuran informasi dari dua kekuatan besar ini, Rusia satu sisi dan Amerika Serikat satu sisi. Dan kita masih menimang-nimang karena kalau salah ucap, salah statement, itu kita bisa langsung dimusuhi oleh Rusia dan juga dimusuhi oleh Ukraina. Jadi dalam kondisi seperti ini, karena kita juga khawatir ya bahwa hal yang sama secara teori bisa juga diterapkan pada diri kita begitu. Misalnya kita ketahui bersama Indonesia adalah masyarakat yang sangat heterogen. Kita memiliki perbatasan darat dan laut dengan negara-negara lain. Tentunya kita sudah bikin pengamanan dari tahun 45 dulu. Terakhir kita amankan lagi tahun 76 lewat namanya Treaty of Amity and Cooperation, di mana untuk saling menghargai teritorialitas, saling menghargai wilayah, kemudian tidak ikut campur urusan dalam negeri 10 negara ASEAN, dan juga kita sudah menawarkan konsepsi Treaty of Amity and Cooperation ini kepada berbagai negara lain di dunia, dan Rusia termasuk negara yang mengakui itu gitu. Jadi walaupun bagaimanapun kita juga harus berpikir keyakinan negara-negara lain itu bisa saja berubah atas Indonesia kelak di kemudian hari. Jadi untuk itu kita harus ini juga tantangan besar ke dalam negeri kita ya. Pertama kita harus mengamankan wilayah, kedua menjaga agar masyarakat yang multi etnis, yang ada di dalam wilayah-wilayah kita yang sangat terpencil tersebut tetap terikat pada suatu kesatuan nasional dengan namanya ya Bhinneka Tunggal Ika, dan pada saat yang sama juga semua harus menikmati pertumbuhan ekonomi yang fair, yang sama begitu. Karena kita harus belajar dari pengalaman dari Ukraina ini bahwa lolos itu terjadi kalau ya ada masalah di tingkat pusat, ada masalah di tingkat lokal, dan langsung pihak tetangga tidak berpikir panjang untuk menerima integrasi sebuah wilayah yang baru begitu. Ini adalah suatu laboratorium politik yang sangat mahal, dan saya yakin ini yang bikin pemerintah Indonesia sangat hati-hati, karena kalau kita berbuat salah, maka rumus yang sama dapat saja diterapkan atas kita, dan kita secara hukum internasional salah karena sudah ada presiden yang kita lakukan di masa lalu begitu. Dalam hal ini saya bisa mengerti kenapa pemerintah Indonesia bersikap normatif. Di pada saat yang sama normatif ini bergerak ke arah hukum internasional yang langsung diurus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya pikir tahapannya itu, dan bagaimana tahapannya berjalan ini rahasia besar yang kita sama-sama tidak bisa buka saat ini. Biarkan Kemenlu yang berpikir keras untuk itu. Baik. Tentu kita juga harapkan semoga konflik ini tidak berkepanjangan, eskalasi tidak semakin meningkat begitu, Pak ya, karena kita tahu saat ini tentu banyak negara yang mengharapkan tidak kembali terjadi konflik antara kedua belah pihak, seperti yang mungkin sudah pernah terjadi pada tahun 2014 lalu. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Teguh Reza Syah, pengamat hukum
internasional sudah berbagi informasi bersama kami. Nanti kita akan kembali pantau bagaimana kemudian perkembangan terbaru mengenai konflik dan juga serangan yang dilancarkan dari Rusia kepada Ukraina. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News TV One.